Lu tahu dia bakal lari ke kanan, terus motong tajam ke kiri. Back lawan tahu, pelatih tahu, bahkan nenek lo yang hobi salto juga tahu kalau Arjen Robben bakal cut inside. Ini adalah skenario paling repetitif dalam sepak bola modern. Klise yang harusnya gampang banget dipatahin. Orang sering ngajak dia one trick pony atau kuda sirkus yang cuma bisa satu atraksi. Tapi anehnya, selama hampir 2 dekade, atraksi tunggal ini sukses bikin back-back kelas dunia kelihatan kayak amatiran yang baru belajar main bola. Kenapa bisa gitu? Jawabannya ada di detail mikroskopis yang sering luput dari mata kita. Robben gak cuma ngandelin kecepatan, dia mainin ritme. Dia bakal lari sprint, ngerem mendadak sampai back lawan nurunin center of gravity-nya, terus meledak lagi ke sisi dalam sebelum back itu sempat kedip. Itu bukan sekedar gocekan, itu manipulasi waktu. Dia bikin back lawan ngerasa udah nutup ruang, padahal mereka cuma lagi digiring masuk ke perangkap. Begitu bahu kirinya turun, lu udah telat. Bola udah melengkung ke tiang jauh, dan lu cuma bisa noleh ke belakang sambil mikir, kok bisa kena lagi ya? Ingat malam di Wembley, Mei 2013, final Liga Champions, Bayern lawan Dortmund. Menit ke-89, napas udah habis, kaki udah berat, bola liar dari Ribéry jatuh ke jalur lari Robben. Di momen itu, dia bukan lagi pemain yang gagal di final Piala Dunia 2010 atau yang gagal penalti lawan Chelsea setahun sebelumnya. Dia melesat belah pertahanan Dortmund. Sentuhan pertamanya halus, sentuhan keduanya mematikan, dan penyelesaiannya pelan, nyaris keseret, menggelinding lawatin Weidenfeller yang udah mati langkah. Stadion meledak. Robben lari ke tribun, mukanya nahan tangis. Momen itu ngehapus semua dosa masa lalunya dalam satu sapuan kaki kiri. Padahal kalau dipikir-pikir, karir Robben itu rapuh banget. Julukan si manusia kaca bukan tanpa alasan. Dia lebih sering ada di ruang fisioterapi daripada di lapangan latihan. Tiap kali dia mulai nemuin performa puncak, otot paha atau betisnya putus lagi. Tapi justru di situ letak seninya. Di tengah keterbatasan fisik dan prediksi karir yang pendek, dia malah nyiptain efisiensi gerakan yang haram buat dibantah. Dia nggak buang tenaga buat trik-trik nggak penting. Tiap kali dia dapat bola, tujuannya cuma satu, geser ke kiri, sikat. Bruce Lee pernah bilang, dia nggak takut sama orang yang melatih 10.000 tendangan sekali, tapi takut sama orang yang melatih satu tendangan 10.000 kali. Arjen Robben adalah manifestasi nyata dari kutipan itu di lapangan hijau. Di era di mana pemain dituntut jadi versatil, bisa main kiri, kanan, tengah, Robben dengan keras kepala dan sedikit egois, nolak tunduk sama standar itu. Dia maksa dunia buat nyesuaiin diri sama kaki kirinya, bukan sebaliknya. Pada akhirnya, Robben ngajarin kita kalau prediktabilitas itu bukan kelemahan kalau lu ngelakuinnya dengan kesempurnaan absolut. Dia nggak butuh kaki kanan, dia nggak butuh variasi serangan yang ribet, dia cuma butuh sejengkal ruang di sisi kanan lapangan buat ngingetin kita semua. Kadang, satu senjata yang diasah sampai tajam banget udah cukup buat naklukin dunia. Menurut lu siapa pemain sekarang yang punya signature move se-ikonik cut inside-nya Robben? Drop nama jagoan lu di komen, dan jangan lupa follow gue buat obrolan bola lainnya.